membaharui dunia. Bersama kita bisa, Tuhan beserta kita, Service Excellence jadi anggota. Nah, sekarang kami sapa Pak Profesor Mansur Irsam. Selamat sore, Prof. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sekarang Prof. Mansur Irsam yang akan mengisi ruang maya. Kami persilakan dengan segala hormat, Prof. Mohon izin sharing, Pak ya. Siap. Mohon izin. Apakah bisa dilihat, Pak? Ini clear? Kelihatan, Prof. Apakah bisa terlihat? Terlihat sangat baik, Prof. Oke. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Prof. Dan juga moderator yang telah memberikan ya, jadi kemungkinan Pak Mansur yang terputus karena di ruang studio kami. Nah, ini jelas kita tunggu ya. agar bisa ya, sudah, Prof. Terlihat kembali, Pak? Ini jelas ini gambarnya Terlihat, atau hilang? jelas, Prof. Silakan, Prof. Lanjut, Prof. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Kami mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan mengenai inovasi teknologi dengan menggunakan material lokal dalam rangka menghadapi new normal conditions. Izinkan kami mengangkat topik konstruksi. Topiknya adalah mengenai konstruksi cerucuk matas bambu untuk perkuatan atau perbaikan tanah pada tanah-tanah direklamasi di pantai. Topik ini kami bagi ke dalam 3 bagian. Pertama adalah konsep dasar daripada sistem cerucuk matras bambu, kemudian pengalaman sebelumnya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita memodelkan mekanisme transfer beban dalam sistem ini. Saya harap ini kami dapat menjelaskan secara singkat, tetapi jelas dalam 15 menit ini. Kalau kita memiliki timbunan tanah di atas tanah lunak, maka ada 2 permasalahan besar. Pertama adalah bearing capacity-nya rendah. Maaf, Karena izin, itu, Prof. halo? Izin, Prof, materinya ada yang di-share, nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan, Pak ya? Siap, nggak kelihatan, Prof. Hitam lagi, Pak? Bukan, cuman wajah Prof aja dengan background apa? Oke, kok sebentar. Saya Share screen-nya, Prof. share Prof ya, Pak ya. Saya share screen lagi, mohon izin ini. Siap. Baik, sudah kelihatan, Prof. Silakan, Prof. Lanjut. Tadi sampai mana, Pak ya? Ini Masih pengantar tadi, Prof, tentang matras bambu, Prof. Ya. Ada 3 bagian yang kami coba membahas ini adalah mengenai konsep dasar, pengalaman sebelumnya, dan pemodelan numerik dalam mekanisme transfer beban ini. Apabila kita memiliki timbunan di atas tanah lunak, maka permasalahan adalah kita memiliki daya dukung yang rendah sehingga timbunan sangat terbatas ketinggiannya, dan yang kedua adalah konsolidasi yang sangat besar dan lama. Karena itu kita tidak ingin menghadapi kasus kelongsoran maupun kegagalan konstruksi. Telah ada berbagai alternatif penanganan yang tersedia. Kelihatan, Pak, ini? Halo? Kelihatan, Prof. Lihat ya. Kita tidak ingin menghadapi kasus seperti ini. Telah tersedia beberapa alternatif perbaikan tanah lunak, tapi kami ingin mengangkat inovasi dalam rangka new normal ini, yaitu menggunakan konstruksi cerucuk matas bambu, karena kita bisa menggunakan material lokal. Latar belakangnya adalah kalau kita memiliki tanah lunak, kemudian kita membuat timbunan di atas tanah lunak, maka timbunan ini terbatas dan stabilitasnya sangat rendah. Karena itu stabilitasnya bisa kita naikkan dengan misalkan menggunakan geotekstil
ini umumnya kita pakai, yaitu dengan gaya tariknya akan menambah resisting moment. Tetapi kalau kita menggunakan geotekstil, maka tetap ada kemungkinan bidang longsor itu memotong timbunan ini sendiri. Untuk menaikkan stabilitas, maka bidang longsor kita paksa untuk menggeser ke pinggir agar tidak memotong timbunan, yaitu dengan menggunakan matras bambu yang cukup kuat dan cukup kaku, sehingga bisa mendistribusikan beban secara merata, settlement-nya akan berkurang. Dan juga adanya faktor buoyancy atau gaya apung. Dengan matras bambu pun ini bisa kita tingkatkan lagi dengan memanfaatkan cerucuk bambu, di mana cerucuk bambu ini memiliki kemampuan daya dukung, yaitu akibat adanya friksi antara cerucuk bambu dengan tanah di sekitarnya. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah meskipun cerucuk matras bambu ini telah banyak aplikasinya, tetapi apabila tanah lunak kita berada di bawah cerucuk matras bambu ini masih cukup tebal, maka settlement harus tetap kita pertimbangkan. Bagaimana dengan durabilitas bambu ini? Selama konstruksi ini terendam, maka ini bambu tidak akan lapuk. Karena itu paling cocok adalah ini kita pakai pada embankment di daerah pantai atau di daerah rawa. Pengalaman sebelumnya kami menggunakan material lokal. Pertama adalah di PLTU Tambak Lorok Semarang tahun 95. Awalnya desain yang diusulkan perencana adalah menggunakan geotekstil high strength. Tetapi karena ada masalah supply geotekstil, maka kami diminta mencari alternatif pengganti geotekstil. Inilah pertama kali kami menggunakan konstruksi matras bambu. Ini belum ada cerucuknya. Kami menggunakan 3 lapis matras bambu. Kemudian di atas matras ini kami pasang geotekstil bukan untuk perkuatan, tetapi lebih kepada filter agar material-material yang kita uruk tidak brojol masuk melewati matras bambu ini. Selanjutnya kami juga lanjutkan dengan, kalau tadi matras saja kita tambah cerucuk di Moro Kembangan, Surabaya tahun 99. Kemudian kita juga mengaplikasikan pada dermaga Muara Angki pada tahun 2003, yaitu pemakaian cerucuk matras bambu. Kemudian pada tahun 2013, ini kami diminta untuk melakukan perkuatan tanah pada double track kereta api Semarang-Tawang. Ini adalah existing double track, kemudian akan ditimbun track yang baru. Awalnya desain menggunakan fibrostone column. Ini direncanakan menggunakan kontraktor spesialis dari Malaysia, karena tanah lunaknya tebal dan timbunannya cukup tinggi, bebannya juga berat kereta. Tetapi dalam perjalanan biayanya tidak cukup, maka kami mencoba mencari solusi murah meriah. Di sini kembali lagi saya menggunakan produk alam, yaitu cerucuk matras bambu. Cerucuknya adalah bambu yang 3 batang diikat dengan plastik, sama dengan kalau Bapak ke airport ada plastik strap seperti ini. Kemudian ini dipancang menggunakan backhoe, panjang cerucuknya adalah 10 meter, jarak cerucuk adalah 1 meter, kemudian di atasnya kita gelar matras bambu 5 lapis. Nah, ini matras ini dirangkai setelah cerucuk tadi dipancang. Ini kita memiliki 5 lapis bambu, kemudian selanjutnya diuruk. Kemudian sebelum dilakukan penimbunan untuk kereta api, maka Kementerian Perhubungan ingin jaminan bahwa konstruksinya mampu dilewati. Karena itu kami melakukan loading test dengan menggunakan blok-blok beton dan terbukti bekerja secara baik. Kemudian dilewati oleh kereta api dan dapat sukses, di mana settlement yang terjadi hanya sekitar 2-3 mm saat kereta dilewati. Selanjutnya ini adalah sharing pengalaman sama masih dengan konstruksi cerucuk matras bambu, di mana lokasinya adalah Pelabuhan Tanjung Priuk.
kami terlibat sebagai geotechnical expert daripada kontraktornya PP, dan perencananya adalah PT LAPI ITB. Konstruksi cerucuk matas bambu ini digunakan untuk mendukung breakwater yang tinggi daripada breakwater itu mencapai 12 meter. Kondisi tanahnya sangat lunak. Jadi batu setebal 12 meter harus dipikul oleh tanah yang sangat lunak. Karena itu kami menggunakan cerucuk matas bambu, matrasnya 7 pasang matras atau sama dengan 14 lapis. Kemudian di bawahnya adalah cerucuk bambu klaster, di mana masing-masing klaster ini terdiri atas 7 batang bambu dengan panjang 8 meter. Ini adalah klaster cerucuk bambu, di mana satu klaster ini terdiri atas 7 batang bambu yang diikat, ikatannya menggunakan tali maupun menggunakan pasak. Kemudian dirangkai di darat. Kemudian setelah tertumbuk ini ada jutaan cerucuk, karena panjangnya 5 kilo, lebarnya adalah 50 meter dan bolak-balik. Kemudian dari stok di darat ini kita bawa ke laut dengan barge. Kemudian selanjutnya cerucuk ini kita pancang. Ini adalah saat pemancangan di laut. Nah, kemudian setelah itu kita bawa matras ke laut. Ini matrasnya adalah 7 pasang atau 14 lapis. Kemudian matras ini kita sambung agar kita mendapatkan fleksibel joil antar segmen matras. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat matras dari darat di bawah ke laut. Inilah yang kami sebut dengan fleksibel join. Ini panjang daripada matras ini 50 meter, kemudian per segmennya ini adalah 8 meter. Masing-masing segmen ini disambung dengan tali plastik kapal agar bisa kita mendapatkan join yang fleksibel. Selanjutnya di atasnya kita berikan geotekstil agar material tidak brojol ke bawah. Nah, terus selanjutnya diuruk dengan batu, di mana total timbunan daripada batuan ini tingginya adalah 12 meter. Saat ini dalam kondisi new normal ini, kami juga sedang mendesain cerucuk matas bambu, perbaikan tanah cerucuk matas bambu untuk tol Semarang-Demak, dan juga sekalian dipakai untuk tanggul laut, di mana saat ini kami pada proses finalisasi desain. Ini adalah desain cerucuk matas bambunya, di mana lebar total ini sekitar 110 meter, tinggi daripada timbunan ini 16 meter. Kemudian ini sudah dalam tahap finalisasi dan kami harapkan dalam beberapa bulan ini akan kita laksanakan. Yang selalu kami ditanyakan adalah apakah sistem ini bisa dihitung secara akurat. Nah, ternyata menghitung cerucuk matas bambu yang kelihatannya kalau di Jawa itu kampungan ya. Nah, ini kan cuma material lokal seperti rakit seperti ini. Ternyata tidak ada bedanya dengan kalau kita memiliki bangunan tinggi yang ada basementnya, kemudian ada tiangnya. Interaksi antara matras dan tiang, antara matras dan tiang bambu ini tidak ada bedanya dengan kalau kita memiliki basement. Di lantai dasar ada basement dasar, kemudian ada fondasi, umumnya fondasi tiang untuk bangunan tinggi. Nah, interaksinya ini sama. Jadi walaupun bentuknya sepertinya tidak bisa dihitung, tetapi menghitung cerucuk matras bambu itu tidak ada bedanya dengan kita menghitung interaksi antara plat di sini, plat basement yang paling bawah, dengan tiang-tiang fondasi. Ini konsepnya adalah sama persis. Jadi dengan konsep inilah kami menghitung bagaimana interaksi transfer beban pada cerucuk matas bambu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kami menghitung 2 dimensi cerucuk matas bambu untuk tol Semarang-Demak, di mana total tinggi timbunan adalah 16 meter, tanahnya sangat lunak, bahkan ketebalan tanah lunak ini sampai 50 meter di beberapa lokasi. Kemudian hasil pengamatan kami, kalau hasil perhitungan dibandingkan dengan pengamatan cukup dekat. Sebagaimana tadi kami sampaikan untuk trek kereta api Semarang-Tawang,
hasil kami cukup dekat dan elastic settlement hanya sekitar antara 2 sampai 3 mm. Kemudian kita juga bisa menggunakan model 3 dimensi. Ini umumnya kita bisa menggunakan Plaxis. Kita bisa mengetahui interaksi maupun konsolidasi maupun beban-beban yang terjadi baik pada tanah maupun pada curug-curug matas bambu. Dan akhir kata dapat kami sampaikan bahwa pada kondisi yang new normal ini, di mana kita menghindari ekspor ataupun import, maka kita bisa memanfaatkan material lokal, kita bisa memanfaatkan material yang lokal, tetapi mungkin juga jangan sampai orang tidak bisa membuat bisa membuat lumpia, karena bahan lumpia adalah juga dari bambu. Nah, jangan sampai bambu habis. Nah, ini kami merencanakan menggunakan beberapa puluh juta untuk yang Semarang Demak ini. Dapat kami sampaikan bahwa konstruksi curug matas bambu ini terbukti reliable, yang kami telah menggunakan lebih dari 25 tahun dan bertahan. Kemudian cocok untuk daerah rawa, untuk perbaikan tanah sangat lunak. Kemudian dibanding konstruksi yang lain, pengalaman kami di double track Semarang Tawang, biaya curug matas bambu itu kira-kira 1/5 daripada biaya fibro replacement stone column. Dan sehubungan dengan bagaimana kita memprediksi apakah bisa diprediksi secara akurat, sangat bisa selama kita menghitungnya sesuai dengan model yang akan kita aplikasikan di lapangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada moderator dan panitia, sesuatu kehormatan buat kami untuk berada di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Mansur Irsam untuk berbagi tentang matras bambu. Kami berharap 4 pembicara yang sudah tayang, Pak Nikodemus, terus kemudian Pak Lumban Raja, Pak Mustafa, dan terakhir tadi Pak Prof. Mansur Irsam untuk masih bersama kita. Kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab yang sudah kami rangkum. Ini pertanyaan kepada Pak Nikodemus. Pak Nikodemus, mudah-mudahan masih didengar monitor kami sambil menunggu pertanyaan lain. Pak Nikodemus. Nah, sambil menunggu ke Pak Nikodemus, ini ada ke Pak Mustafa. Pak Mustafa. Ya. Ya, Pak Mustafa, ini ada pertanyaan kepada Bapak dari Pak Ghazali Rahman, Sarjana Teknik SMK Muhammadiyah Brau, Kalimantan. Salam terhadap sahabat kita Pak Ghazali Rahman di Brau. Pertanyaan pertama, Pak, kepada Pak Mustafa, bagaimana proses magang untuk adik-adik didik yang sedang kuliah di SMK, sedang belajar di SMK di PT Berantas Abipraya? Bagaimana proses magang untuk anak SMK di PT Berantas Abipraya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, sampai setingkat apa seharusnya pengenalan ataupun pembelajaran BIM kepada siswa SMK? Ya, kira-kira pertanyaan jelas ya Pak Mustafa? Jelas Pak. Jelas ya. Kami izinkan Pak Mustafa, Pak. Silakan Pak. Ya, pertanyaannya Pak. Halo, tes. Oke Pak Ghazali tadi ya. Iya, salam Pak kenal Ghazali Pak dari Ghazali. Brau, Pak. Iya Pak. Jadi yang pertama Pak, bagaimana proses magang. Jadi sebenarnya sebelum wabah COVID ini Pak, itu hampir tiap tahun PT Berantas Abipraya itu ada anak SMK magang. Ya. Nah, sudah mungkin hampir ada 1000-an orang mungkin magang Pak, kita hampir secara kumulatif di total. Nah, memang untuk di tahun ini lah, kita bicara tahun ini, proses magang itu setengah kita hentikan dulu Pak. Hentikan dulu untuk tahun ini ya, insya Allah bisa tahun depan bisa dibuka lagi. Tapi tadi menjawab pertanyaan kedua, setingkat apa pembelajaran, malah kalau kita lihat Pak yang hasil dari semua Pak, dari mulai anak STM magang tempat kita, anak SMA ada yang magang, anak S1 juga pernah ada yang magang.
menurut saya untuk bicara pengenalan BIM ini lebih baik lagi kalau memang anak SMK itu mungkin di kurikulum sudah diajarkan itu Pak, kalau memang bisa. Itu lebih menarik, karena kalau kita lihat di tenaga kerja kita yang ada di kantor ini Pak, baik di kantor maupun di project, tenaga BIM yang operator ya, bahasa kita operator BIM itu mungkin 70% anak SMK ini Pak, SMK. Nah, jadi karena mereka memang terfokus dan bisa di keahliannya bisa terus dikembangkan dan diterapkan dan bisa digunakan dengan PT Berantas Jaya. Jadi itu Pak jawabannya Pak. Jadi untuk yang magang berdoa saja Pak Ghazali, insya Allah mungkin tahun depan Berantas bisa buka magang lagi Pak. Kalau tahun ini ya semua kena dampak Pak dari COVID ini, kita masih mengikatkan perut Pak, mengikatkan sabuk untuk biar kita survive, bisa melewati masa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, bahwa ya kita harus survive hari ini untuk kita bicara lagi ke depan lebih baik lagi. Nah, jangan kita tidur, tapi bagaimana sekarang kita menyiapkan diri untuk next year, bahwa kita berdoa bahwa antivirusnya dapat, semua kita bisa bicara normal, kita sekarang udah siap. Jadi seperti penelitian dari McKinsey bilang, COVID ini sebenarnya bisa dikategorikan dalam tanda kutip anugerah untuk mempercepat suatu proses digitalisasi dengan cara kita sekarang bisa mentraining, mentoring buat tenaga-tenaga itu semua untuk begitu ini semua kembali normal, kita bisa lebih baik lagi bekerja. Ya, dari saya cukup sekian Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Mustafa. Ini ada pertanyaan lagi, kita isi lagi dengan pertanyaan. Ini kepada Pak Direktur Pak Nikodemus. Mudah-mudahan bisa didengar kami Pak Nikodemus. Izin Pak Nikodemus. Halo Pak Nikodemus. Gimana Pak? Ya, ini ada pertanyaan kepada Bapak. Didengar kami Pak ya? Ya. Ya, pertanyaan pertama Pak. Ini dari Pak Adi Sabar Ginting Pak di Medan. Pertanyaannya begini Pak. Pandemi COVID ini sudah tergolong keadaan kahar. Bila mana ada kasus, kalau proses tender sudah siap atau sudah kontrak. Nah, beliau ini Pak Adi Sabar ini mencontohkan itu sebagai konsultan supervisi Pak, sudah kontrak. Tetapi karena dana fisiknya dialihkan untuk dana COVID-19, atau bahasa kerennya itu adalah direct focus, yang membuat jadi pusing nih Pak, para penyedia pekerjaan. Sehingga menurut beliau fisiknya batal, otomatis konsultan supervisinya juga batal. Pertanyaan, apakah ada aturan-aturan tertentu atau semacam Enmen, dalam hal ini adalah edaran menteri, ataupun Inmen, instruksi menteri, yang mengatur keadaan-keadaan seperti ini, supaya proses tender itu tidak lagi dilakukan untuk konsultan tersebut, bila mana keadaan sudah aman dan bila mana dana sudah diluncurkan kembali. Itu yang pertanyaan yang pertama Pak. Ya, pertanyaan yang kedua ini dari Pak Ralikul Rahman dari Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pertanyaannya begini Pak, dalam Permen PU nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan penoban pengadaan jasa konstruksi untuk penyedia, dinyatakan bahwa ketersediaan anggaran pada kementerian ataupun lembaga atau perangkat daerah, dalam hal ini apakah dalam persyaratan tender ini wajib diterbitkan surat pernyataan dari pengguna anggaran? Nah, kira-kira pertanyaan seperti itu Pak. Nah, silakan Pak Nikodemus, kira-kira jelas pertanyaannya Pak ya? Coba saya tampil ya. Iya Pak. Tentu saja untuk yang terkait Permen PU 14 ini adanya di lantai 12 di Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, bukan kami. Tapi saya coba jawab, nanti akan kami cek lagi. Siap, yang pertama siap, begini,
kalau yang sudah tender itu dan di stop, diberhentikan, saya ingat betul Pak Menteri mengatakan begini, yang memang sudah selesai dan apalagi kalau sudah kontrak, itu merupakan prioritas pertama di tahun depan. Itu kata Pak Menteri demikian, saya ingat sekali. Jadi kalau apalagi sudah kontrak dan diberhentikan, namanya keadaan kahar ya, selesai urusan apapun juga kita semua aturan tidak berlaku. Dan begitu terjadi demikian, Pak Menteri hanya mengatakan bahwa kalau terjadi demikian, maka itu merupakan prioritas pertama untuk tahun depan dia dianggarkan, pasti. Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut. Yang kedua, tadi yang saya kurang jelas tadi, pertanyaan kedua tadi mengenai apa tadi surat pernyataan apa tadi itu? Kok pakai pernyataan segala? Bukan, yang dari ini Pak, dari Pak Ralikul Rahman, pertanyaan daripada beliau itu adalah pada pasal 23 ayat 1 huruf D dari Permen PU nomor 14 disebutkan ketersediaan anggaran pada kementerian ataupun lembaga atau perangkat daerah. Nah, dalam hal ini apakah dalam persyaratan tender wajib diterbitkan surat pernyataan dari pengguna anggaran? Saya ingat betul bahwa kalau ngikutin perpresnya, ini kita akan cek yang Permen 14 ya, tapi menyatakan bahwa kalau sudah disetujui DPR atau DPRD anggarannya sudah bisa tender, itulah sebenarnya sebagai pokok kita, pegangan kita bahwa uangnya ada karena sudah persetujuan. Ya, pertanyaannya mengenai surat pernyataan, sebenarnya pernyataan dengan cara apa? Dengan cara tadi, nah dokumennya ada nggak, dokumen bahwa itu sudah disetujui oleh DPR? Kalau nggak ada, ya jangan dilakukan tender gitu kan? Iya. Kira-kira begitu jawaban Pak. Siap Pak. Nikodemus ya, mudah-mudahan penjelasannya singkat tapi pas karena dari narasumber yang Pak. Nah, selanjutnya ini kepada Profesor Mansur Irsam, Prof. Ya, silakan. Mungkin kami didengar ya, Prof ya. Ya. Nah, ini pertanyaan Prof dari Bapak Andrew Alberto Panangian Hutauruk, STR dari HPJI, Prof. Pertanyaannya, Prof, apakah sudah ada peraturan SNI yang mengatur tentang perencanaan dan penggunaan matras bambu di proyek konstruksi? Dan yang kedua, apakah umur layan perkuatan tanah dengan matras bambu sama dengan perkuatan dengan metode yang lain? Kira-kira begitu, Prof. Oke. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Andrew. Ada dua pertanyaan. Pertama adalah apakah sudah ada SNI-nya, Pak? Ya. Nah, siap. Ini belum ada, Pak. Kalau SNI untuk perbaikan tanah itu ada di dalam SNI Geoteknik. Ini sudah keluar SNI Geoteknik tahun 2017. Tetapi SNI Geoteknik ini belum mencakup masalah perbaikan tanah dengan cerucuk matras bambu. Hanya vakum, kemudian PVD, kemudian stone column menurut hemat kami ada beberapa, ini masih belum. Nah, ini kita harapkan ke depan bisa kita akomodir, Pak. Kalau SNI yang ada di dalam SNI adalah mengenai safety faktornya. Jadi dalam perencanaan kita mengadopsi safety faktor dasarnya adalah SNI Geoteknik, tetapi memang belum ada dalam desainnya ini. Kemudian pertanyaan kedua mengenai umur layan. Tadi kami sampaikan bahwa bambu selama terendam ini tidak lapuk, karena itu ini hanya tahan lama atau bertahan apabila digunakan pada daerah yang selalu terendam. Kami gunakan di daerah pantai karena selalu terendam, atau juga di daerah rawa-rawa yang juga selalu terendam. Ini pengalaman kami, ini di Tambak Lorok itu tahun 90-an, jadi sudah lebih dari 25 tahun. Kemudian juga ada yang menggunakan di Pantai Mutiara itu tahun 89, artinya sudah 30 tahun yang lalu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah dan sama dengan yang lainnya, Pak. Syaratnya selama ini terendam, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nah, ini mungkin pertanyaan, mohon izin karena waktu kita 15.31. Pertanyaan yang terakhir mungkin di dalam sesi tanya jawab untuk 4 penanya ini masih terhadap Profesor Mansur Irsam. Ini dari mahasiswa kami, Pak Roni Siringo-Ringo, Universitas Katolik Santo Thomas.
Pertanyaan kepada Prof, bagaimana metode pelaksanaan cerucuk bambu sebagai perkuatan tanah lunak, di mana kekuatan setiap bambu menahan beban saat dimasukkan ke dalam tanah kan tidak merata. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menentukan kedalaman cerucuk bambu tersebut? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Jadi pertama tadi bagaimana, yang kedua adalah menentukan kedalaman yang cerucuk bambu. Yang pertama, yang kedua kedalaman. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara menentukan kekuatan setiap bambu, karena kekuatan setiap bambu itu tidak merata, ya. Prof. Ya, terima kasih. Jadi bambu ini sangat bermacam-macam. Sementara yang kita butuhkan itu ada jutaan. Bahkan untuk yang konstruksi tol Semarang Demak ini kami kalau tidak salah ada 60 juta kami membutuhkan bambu. Nah, yang kami gunakan karena bambu ini sangat bervariasi, maka dalam perhitungan kita gunakan bambu yang diameternya minimal antara 6 sampai 8 cm yang minimal ujungnya. Jadi dengan ujungnya kira-kira 6 dan 8 cm, ujung yang atas, maka yang bawahnya kira-kira itu 12 cm. Itu kita ambil rata-rata. Umumnya lebih besar. Jadi kita ambil yang worst case, kondisi terjelek. Ini yang ujung bawahnya 6 cm, antara 6 sampai 8 cm. Yang di ujung atasnya, saudara, 6 sampai 8 cm, ujung bawahnya itu bisa lebih. Dan itu sudah worst case umumnya. Kemudian untuk kekuatannya, maka kami menggunakan informasi yang kita butuhkan adalah yang modulus. Untuk perencanaan yang modulus, kita menggunakan nilai material yang paling rendah dari bambu, bahkan kita menggunakan nilai terendah dari kayu yang paling rendah. Jadi ini sudah sangat konservatif. Ini untuk menampung berbagai kemungkinan variasi daripada bambu di lapangan. Kemudian kedalaman daripada bambu, ini sebetulnya bambu ini kita tempatkan pada tanah yang lunak. Bambu ini tidak boleh ujungnya kena tanah keras. Karena kalau kena tanah keras nanti sistem adalah sistem slab on pile. Nanti akan tiangnya mengalami buckling. Karena itu justru kita kalau kita memiliki tiang, malah kita berikan space agar di sini terjadi settlement. Nah, untuk mengukur itu maka kita lakukan penyelidikan tanah sebelumnya. Kemudian di dalam lapangan ini kita tancapkan, di mana pada saat backhoe sudah mulai terangkat, ini kita stop. Tidak kita teruskan. Kalau kita paksa masuk kena tanah yang lebih keras lagi, nanti bambunya patah apabila dibebani timbunan. Jadi cek di lapangan adalah dengan menggunakan backhoe mulai miring sedikit, nah itu kita stop. Sedangkan cek sebelumnya adalah dari data tanah kita estimasi di mana masih berada dalam tanah lunak, SPT kira-kira di bawah 8. Demikian Pak Moderator yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih kepada Profesor Mansur. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ini kepada Pak Andar Lumban Raja ini, Pak. Pak Andar Lumban Raja masih monitor kami, Pak. Pak Andar Lumban Raja. Pak Andar Lumban Raja. Halo. Pak Andar Lumban Raja. Halo, Pak Andar Lumban Raja. Ya, Pak Andar Lumban Raja sudah dengar kami, Pak? Ya. Nah, Pak Andar Lumban Raja, ini ada pertanyaan dari Pak Denny, DJBK. Nah, ini untuk di daerah, Pak. Kan ada instruksi Menteri PUPR katanya nomor 2 2020 dalam hal kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi ditetapkan untuk diberhentikan sementara akibat keadaan kahar, maka dilakukan ketentuan mekanisme penghentian sementara. Yang pertama, usulan penghentian sementara dapat dilakukan oleh PPK dan atau penyedia jasa berdasarkan usulan Satgas pencegahan COVID. Nah, kira-kira yang kedua itu adalah mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja, Kasatker ataupun Kabalai. Waktu penghentian paling sedikit katanya 14 hari kerja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kira-kira untuk di Pemprov Sumatera Utara yang sudah katakanlah signalnya ada kontrak, Pak, tetapi diberhentikan karena keadaan kahar ini, kira-kira bagaimana, Pak?
Oke, terima kasih. Data terkini yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari paket pekerjaan yang telah dilelangkan, baik juga yang kita dapat peroleh di LPJK, bahwa sampai sekarang belum ada paket pekerjaan yang diberhentikan dengan sementara karena ada permintaan gugus COVID. Nah, jadi artinya kalaupun harus dihentikan sementara seperti apa, tadi kita udah mungkin di tayangan kita tadi sudah memberikan alternatif dalam penyelesaian atau pola penghentian sementara oleh karena keadaan kahar tersebut. Nah, itu di bantahan kita sudah kita tampilkan, tetap mengikuti pola yang ada di dokumen kita yang udah ada di SDP pada saat proses pemilihan di syarat-syarat umum ataupun di syarat-syarat khusus. Nah, apabila ada karena permintaan COVID-19 karena daerah tersebut mengalami zona merah, itu harus dilakukan rapat evaluasi bersama, karena tadi kita lihat bahwa kita di awal tadi dasarnya adalah salah satu yang menjadi dasar kita untuk melakukan proses penghentian melalui adanya kesepakatan bersama, dan apa yang harus dikompensasi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah tertera di syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus kontrak kita. Seperti itu, Pak. Halo. Ya. Baik, Pak Andar, terima kasih Pak Andar. Ya. Karena baik. Inmen itu sebetulnya lingkup daripada Inmen itu, kalau yang kita lihat di situ ada instruksi menteri terhadap yang ada di lingkungan Kementerian PU. Nah, kita di daerah, di provinsi, kita tetap mengacu terhadap standar dokumen kita. Kalaupun ada perubahan, ya tetap harus meminta persetujuan daripada KPA atau PA yang ada di provinsi. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Terima kasih kepada Pak Andar. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar. Nah, untuk pemakalahan pada tahap pertama ini sudah selesai. Nah, untuk mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang 4, yakni Pak Nikodemus Daud, yang kedua itu adalah Pak Andar Lumban Raja dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga itu adalah kepada Pak Mustafa dari PT Brantas Abipraya. Dan yang keempat itu kepada Bapak Profesor Mansur Irsam, PhD, itu secara simbolis untuk pemberian sertifikat sebagai ucapan terima kasih telah menjadi narasumber pada kegiatan ini, akan dilakukan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas, Bapak Uluan Sitohang. Nah, kami serahkan kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Unika Santo Thomas. Silakan Pak untuk masuk di dunia maya, Pak.